Assalamualaikum, saya Siti Alvina Nuril Hidayah akan mencoba menjelaskan analisis saya terhadap suatu pabrik yang berada di dekat rumah saya. Jadi pabrik ini itu dia ini mengolah kotoran hewan, yaitu seperti ayam, sapi, lalu kambing, itu dia digiling lalu dijadikan pupuk. Nah, untuk menjadi pupuk ini, setelah digiling ini dia pabriknya ini menambahkan suatu zat, akan tetapi untuk zatnya sendiri saya kurang tahu. Nah, jadi dengan adanya pabrik ini, dia ini juga sudah banyak yang menyalurkan pupuk yang mereka giling ini untuk ke banyak kota. Nah, karena setiap harinya ini banyak truk-truk yang mengambil pupuk yang sudah jadi untuk disalurkan ke banyak kota. Nah, tetapi dengan adanya pabrik ini memberikan dampak yang positif maupun negatif terhadap masyarakat sekitar. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, karena banyak penduduk laki-laki yang mata pencahariannya atau sehari-harinya itu bertani atau bercocok tanam. Nah, karena adanya pabrik ini, mereka jadi beralih profesi untuk menjadi istilahnya membantu untuk bekerja di pabrik dan menambah uang mereka. Nah, untuk selanjutnya dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama, jalan-jalan menjadi rusak karena setiap harinya ada truk yang silih berganti berdatangan mengantarkan kotoran-kotoran hewan maupun mengambil pupuk yang sudah jadi. Nah, alhamdulillahnya pemilik pabrik ini memiliki kesadaran yang cukup tinggi karena dengan adanya jalan yang rusak, mereka memperbaiki dengan uang yang mereka sisihkan setiap bulannya. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatifnya, yaitu yang kedua, menimbulkan polusi udara. Nah, polusi udara ini karena mereka ini mengolah kotoran hewan, maka udaranya itu menjadi tercemar dan membuat udaranya itu aromanya terasa busuk. Nah, oleh karena itu alhamdulillahnya mereka juga sudah memberikan penanganan yang baik. Nah, mereka ini menyemprotkan kotoran hewan mereka itu dengan cairan. Nah, untuk cairannya sendiri saya kurang tahu, tetapi dengan penyemprotan ini kotorannya itu menjadi tidak berbau. Nah, yang ketiga yaitu yang menurut saya belum terselesaikan, yaitu polusi suara. Nah, dengan adanya polusi suara ini, karena di masa pandemi banyak anak-anak yang sekolah di rumah, maka dengan adanya polusi suara mengakibatkan konsentrasi anak-anak ini menjadi terganggu. Nah, saya mencoba memberikan solusi untuk pabrik maupun masyarakatnya sendiri. Nah, untuk pabriknya sendiri, menurut saya karena mesin-mesin yang digunakan itu tidak diikat dengan kencang, maka getaran-getaran yang ditimbulkan atau suara ini kan suaranya kencang. Nah, dengan suara yang kencang ini, getaran yang ditimbulkan itu besar. Nah, ketika
Jika mesin ini diikat dengan kencang, maka getaran yang ditimbulkan ini akan lebih kecil. Nah, otomatis suara yang ditimbulkan ini lebih kecil. Nah, untuk masyarakatnya sendiri, mereka bisa menggunakan alat pengurang polusi suara, atau mereka juga membuat ruangan yang kedap suara. Nah, ruangan kedap suara ini dimaksudkan untuk ketika anak-anak ingin belajar online di rumah, mereka bisa lebih konsentrasi di ruangan kedap suara tersebut. Kemudian untuk masyarakat sendiri bisa dengan menanam pohon. Selain untuk mengurangi polusi suara, tanaman ini juga berguna untuk memperindah rumah. Nah, untuk tanamannya sendiri yang dapat mengurangi polusi suara ini yaitu yang pertama bunga asoka, yang kedua bunga pucuk merah, dan yang ketiga yaitu tanaman walisongo. Nah, tanaman-tanaman ini dapat digunakan untuk mengurangi polusi suara. Sekian analisis dari saya. Semoga saran yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat maupun pabrik yang ada di daerah sekitar rumah saya. Semoga juga saran dari saya ini bisa digunakan untuk orang lain yang merasa terganggu terkait adanya polusi suara yang ada di sekitar mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.